Adira adalah anak perempuan yang mengalami depresi akibat kekerasan seksual yang dilakukan ayahnya sendiri. Ia mengalami ini semua ketika ia masih duduk di bangku SMA. Ia adalah anak tunggal dari pasangan suami istri. Sayangnya, ayah dan ibunya sudah berpisah dan sekarang ia tinggal bersama ayahnya. Di awal kehidupannya, dengan sang ayah berjalan seperti biasa. Adira sering sekali diajak berjalan-jalan dengan sang ayah. Ayahnya sendiri memang memiliki sifat kasar. Dan dari sinilah awal mula Adira dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dari perilaku ayahnya yang sering melecehkannya, membuat Adira depresi dan mengurung diri di dalam kamar, menjauhi kehidupan, menjauhi teman-temannya, bahkan lupa dengan sekolahnya. Dan di sini kita akan melihat betapa kejam dan kejinya seorang ayah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri. Di awal kehidupannya dengan sang ayah, jalan seperti biasa. Adira sering sekali diajak berjalan-jalan dengan motor yang dimiliki ayahnya. Ia sering dibelikan sesuatu, diajak ke tempat-tempat yang Adira inginkan. Mereka sangatlah akrab. Tak ada rasa dan tak ada curiga Adira kepada ayahnya jika ayahnya akan melecehkannya pada suatu hari. Waalaikumsalam. Adira, sini masuk. Oh iya Bu, nilainya ada Bu, ada itu di dalam. Ya udah duduk dulu ya. Adira juga memiliki tetangga sekaligus teman, yaitu Ibu Rina dan anaknya yang bernama Mila. Adira sering sekali berkunjung ke rumah Ibu Rina dan sering bercerita tentang keluarganya kepada Mila. Mil, ada temennya nih. Oh mau cerita-cerita? Ya udah Ibu mau ke belakang dulu ya. Oh iya Bu. Hingga pada suatu hari, saat Adira pulang dari rumah Mila, ia dilecehkan oleh ayahnya dengan dalih membuatkan segelas kopi dan bertanya tentang kehidupan di sekolahnya. Salam. Pangan dino. Jualan Pak. Bajalan arep ndapet toh? Wis gawe bapak kopi sisan. Iya Pak. Yo. Oke Pak, kopinya. Walah, nggih, suwun, Nduk. Ya, Lah tadi kamu habis dari mana? dari tempatnya Bu Mila. Walah, lah ngapain tempatnya Bu Mila kamu? Biasa Pak main. Walah, gitu. Bentar. Iya, Duduk Pak. dulu sini kamu bawa. Ah, ya, duduk lagi bawa. Lah kamu gimana sekolahnya? Pak, bener Pak bilangnya. Bingung biaya Pak. Kalau masalah biaya itu kan urusan bapak. Kamu nggak usah bingung mikirinnya. Nah misalnya gue harap lanjut kuliah, gue harap njimu jurusan apa Nduk kira-kira? Saya nggak ngerti sih Pak. Apa bener masalah biaya juga kan? Mikir ini wis mau piye. Walah, nek misalnya masalah biaya mah, gue nggak usah dipikirke, kan berjalan dengan waktu. Bapak mau ngapain sih? Bapak nggak maksud apa-apa nak, bapak nggak mau apa-apa. Tunggu nak, tunggu, woi. Maksudnya Bapak kayak gitu ke aku apa ya? Aku takut Bapak ada maksud lain ke aku. Ibu di mana? Aku takut Bu. Dari kejadian tersebut, Adira menjadi murung di sekolah. Sehingga ia tak menjadi seperti biasanya yang selalu riang dan gembira saat berada di sekolah.
Rian dan Amel yang melihat Adira tidak seperti biasanya lantas bertanya apa yang terjadi kepada Adira. Namun mereka tak mendapatkan jawaban pasti dari Adira yang sedang murung di bangkunya. Oh, anak ini. Kenapa ya? Kayaknya beda banget dari biasanya. Iya sih, aku juga ngerasa kayak akhir-akhir ini dia pendiam, nggak pernah ngobrol sama kalian orang kan? Ya kan? Dia kayak pendiam gitu gak sih? Entah yang dia penasaran juga aku. Udah ya, udah itu. Nah, geser mas. Dia? Sih mau ngalamin terus serius. Kok bisa? Atau ada masalah lain? Kamu nggak mau cerita? Iya loh, kamu nih kayak akhir-akhir ini nggak pernah ngobrol sama mereka orang, kenapa Nat? Iya bener banget. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Ada masalah rumah? Enggak ada. Jadi kalau ada apa-apa kabarin ya. Siap. Jadi yuk kita bisa. Iya. Selesainya Adira mengganti pakaian, ia langsung menuju ke dapur. Namun, ia dikagetkan oleh tangan ayahnya yang menariknya langsung ke kamar. Dan sekali lagi, ia dilecehkan oleh sang ayah. Sini gue bawa. Udah diam. Kenapa ya? Ayah kok bisa sejahat itu sama aku? Ayah ini punya niatan apa ya sama aku? Aku harus gimana? Aku takut buat keluar kamar lagi. Mil, kok Adira udah lama banget gak main ke rumah? Oh iya Bu, soalnya dia udah 3 hari nggak berangkat sekolah. Coba kamu kabarin dia, kok kenapa nggak berangkat 3 hari? Oh iya Bu, nanti aku chat. HP-nya masih tak aku chat. Dari semua kejadian yang dialami oleh Adira, membuatnya takut, shock, dan depresi. Dan akhirnya, ia memberanikan diri untuk melapor kepada Bu Rina dan temannya Mila. Ia langsung berlari menuju ke rumah Ibu Rina dengan perasaan sedih dan kecewa terhadap ayahnya yang telah melecehkannya. Ibu Rina yang merasa panik dengan cerita Adira akhirnya menelpon Pak RT dan Pak Lurah. Adira, kenapa coba kamu sama ibu? Kok bisa bertemu kayak gitu sama kamu? Coba kita telepon Pak RT dulu, Gimana ini Pak RT nggak diangkat-angkat? Jadi gini, kan tanggal sekian. Bentar Pak Lurah, ada telepon. Ada apa? Halo Pak RT, halo. Iya, ada apa? Pak RT bisa ke rumah saya nggak? Ada kasus besar ini. Masalah apa Bu? Iya, saya ini kebetulan sama Pak Lurah. Tolong ke rumah saya ya. Ya Bu, baik, kami segera ke sana. Iya. Ada apa Pak RT? Ada kasus Bu di rumahnya Bu Udah, Rina. langsung ajak ke rumahnya. Iya, kita segera ke sana. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Gini Pak. Duduk dulu Pak, duduk dulu. Kan tadi Adira ke rumah saya. Dia katanya dilecehin sama bapaknya. Coba Pak Lurah telepon warga-warga datengin bapaknya Adira. Udah Bu, jangan panik dulu. Iya Pak. Pak RT, ya langsung telepon warga aja Pak. Baik Pak, saya akan telepon warga. Udah Pak, sekarang gerbek bareng-bareng aja Pak. Baik Pak. Halo? Halo? Halo Pak? Halo?
Apa ya Pak RT? Ada kasus, Pak, buruan sini. Waduh, kasus apa ya Pak RT? Gerebek ayahnya Adira, Pak. Oh yaudah. Ini nanti sama sekalian aku nyari warga ini, kebetulan juga sama Mas Labib. Taruh OTW sama Pak RT. Ya, Pak, cepetan. Ya, Pak. Oke, makasih Pak RT. Ya. Ada apa, Bos? Di rumahnya itu Adira. Kasus apa lagi, Dik? Nah, ayahnya Adira ternyata ngelecehnya adiknya. Gimana coba? Ini ayo kita kesana aja. Yaudah, ayo kita kesana. Dari semua laporan yang sudah diterima Pak RT dan Pak Lurah, Mau nyanyi mau ada. mereka merasa geram Ayo, buruan kita langsung. dengan perilaku yang dilakukan oleh ayahnya Adira. Buka sini, udah gerem ini pengen minjem Sampai ayahnya Adira itu. Pak RT dan Pak Lurah menghubungi beberapa warga untuk mencari dan menangkap ayahnya Adira Iya ini, gerem tanya. agar dia bisa dibawa ke pihak yang berwajib. Ada apa ya Pak? Gini, tadi kan Adira lari-lari ke rumah saya, katanya dilecehin sama bapaknya. Coba bapak datengin ke rumahnya bapaknya Adira. Ya, udah, Pak. Langsung Ayo, aja kita kita langsung ke sana. Ya, makasih ya Pak, tadi udah dikasih tahu. Ayo Pak, ayo. Yuk, Pak. Bentar, mau nelpon Amel dulu. Sabar dulu ya Adira, sabar. Nanti kita cari solusinya. Halo Amel, kamu bisa kesini nggak? Penting kesini, ke rumah aku. Nah kita cari solusinya bareng-bareng. Adira yang takut dan shock ditenangkan oleh Ibu Rina dan Mila. Mila menghubungi beberapa temannya termasuk Indri agar datang dan menjenguk Adira. Tak lama mereka datang. Mereka langsung menjenguk Adira yang sedang ketakutan. Berbeda dengan rombongan Pak RT dan warga yang lain, mereka merasa geram dengan perilaku yang dilakukan oleh ayahnya Adira. Warga desa ini mending kita grebek aja lah. Dan mereka langsung berencana Banget saya Pak RT. untuk menangkap dan memberikan ayahnya Adira kepada pihak yang berwajib. Udah ikut aja Bu. Tahu Bu, ini kan mau grebek ada Adira. Iya. Kenapa dia? Udah lah, nanti Ibu tahu sendiri, makanya udah ikut aja. Kita ke sana bareng-bareng. Ikut aja, Bu. Atau memang memalukan. Ada apa Pak? Apa Pak? Adiranya dilecehin. Kamu kok bisa? Sama bapaknya lah. Enggak tahu. Kapan kejadiannya? Tahu itu Pak Lurah sama Pak RT yang tahu. Kita juga dikabarin sama dikabarin sama siapa? Ibunya Rina. Ya Allah. Pokoknya ada kasus besar banget ini. Udah mencemarkan nama baik. Enggak jadi sama anak sendiri ya Pak ya? Can, urip ngene-ngene wae. Bingung juga harus mau apa iki. Wah, ini dia orangnya ini. Udah, Pak. Ayo, kita udah tahu semua. Ikut Pak. Ikut saya ke Pak. Saya ikut Pak. Ikut Pak. Cabul. Mikir. Maaf Pak. Saya mau keluar. Ikut saya ke Pak. Pak. Saya mau dibawa kemana Pak ya? Allah Pak. Jangan salah apa. Pada zaman sekarang, banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi pada masyarakat kita, maupun terjadi pada pria ataupun wanita. Kita sebagai remaja penerus bangsa harus bisa menanamkan sikap anti-seksualisme. Ingat, kecantikan dan ketampananmu serta keindahan tubuhmu hanya milikmu sendiri. Maka dari itu, mari kita naungkan slogan anti. Katakan tidak untuk kekerasan seksual. Tidak.